Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Romana Faki dengan NIM 23364001 dari Prodi S1 Teknik Elektro NK. Di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai materi perkuliahan dari pengantar kewirausahaan dari minggu pertama hingga minggu ketujuh. Nah, pada minggu pertama ini dengan judul Prinsip Dasar Kewirausahaan, pembahasan yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan. Definisi dari wirausaha itu sendiri adalah wirausaha adalah individu yang memiliki kreativitas, inovatif, keberanian mengambil resiko, dan mampu mengidentifikasi peluang bisnis untuk menciptakan nilai tambah pada suatu barang dan jasa. Nah, pada definisi kewirausahaan adalah proses atau kegiatan untuk mengelola sumber daya dan mengambil tindakan untuk menciptakan nilai pada suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Penyederhanaannya, wirausaha adalah pelaku yang melaksanakan atau melakukan dari kegiatan usaha tersebut, dan kewirausahaan adalah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pelaku tersebut. Pada pembahasan yang kedua adalah karakter kewirausahaan. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah yang pertama itu adalah kreatif dan inovatif. Yang kedua itu adalah berani mengambil resiko. Yang ketiga itu adalah komitmen dan dedikasi yang tinggi. Dan yang keempat adalah kemampuan memimpin dan membangun suatu tim. Yang terakhir adalah orientasi pada peluang. Pembentukan karakter ini bisa dilandasi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama itu adalah lingkungan keluarganya. Yang kedua itu bisa dari pendidikan. Yang ketiga itu adalah nilai-nilai dari personal ataupun keyakinan yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, yang keempat itu adalah pengalaman kerja yang mungkin telah dilalui oleh pelaku bisnis tersebut. Nah, pada pembahasan yang ketiga adalah niat, motivasi, dan mindset berwirausaha. Niat berwirausaha adalah niat yang merupakan tekad untuk memulai suatu usaha yang terbentuk dari keinginan internal, yaitu personal, dan dukungan eksternal dari keluarga ataupun teman. Nah, motivasinya itu bisa berasal dari eksternal, yaitu persaingan kerja yang sangat ketat, pengangguran yang sangat banyak, dan lain-lainnya. Dan yang internal itu adalah keinginan seorang itu untuk memiliki kebebasan dalam finansial dan memiliki kemandirian dan ingin mewujudkan ide-ide yang terkubur dalam dirinya. Nah, untuk mindset wirausaha adalah pola pikir atau kumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dalam konteks kewirausahaan, yaitu bisa mindsetnya itu bisa memisahkan urusan keuangan pribadi dan usaha. Nah, yang kedua itu adalah berpikir kreatif dan cepat mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Nah, yang ketiga adalah disiplin dan tepat waktu. Nah, keuntungan dan kerugian dari berwirausaha, yang pertama adalah keuntungan. Keuntungannya itu adalah potensi laba dan kebebasan finansial. Yang kedua itu adalah kebebasan dan otonomi. Yang ketiga itu adalah kemandirian dan kepemimpinan. Dan yang keempat itu adalah inovasi dan kreativitas. Nah, yang kerugiannya adalah ketidakpastian pendapat. Yang kedua itu adalah pengorbanan waktu dan tanggung jawab yang sangat besar. Yang ketiga itu adalah resiko kegagalan dan kerugian finansial. Materi minggu kedua yakni dengan judul Model Pengembangan Kewirausahaan. Pada pembahasan pertamanya adalah pengertian dari usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu ataupun badan usaha yang menghasilkan suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pada pembahasan yang kedua, ini adalah tahap pengembangan dari usaha yang dia jalani tersebut. Yang pertama itu tentu memiliki ide dari usaha yang akan dijalankan. Yang kedua itu adalah penyaringan ide atau konsep usaha. Yang ketiga itu adalah pengembangan rencana usaha. Dan yang keempat itu adalah pengimplementasian dan pengendalian dari usaha yang akan dijalankannya. Nah, yang ketiga itu adalah teknik pengembangan usaha. Yang pertama itu adalah melakukan perluasan skala usaha. Yang kedua itu adalah perluasan cangkupan usaha. Dan yang ketiga itu adalah kerjasama dan penggabungan.
yaitu bekerjasama dengan pihak luar untuk pengembangan usaha yang sedang dijalani. Nah, yang keempat itu adalah jenis-jenis atau strategi pengembangan usaha. Yang pertama itu adalah strategi integritas vertikal, yakni pengawasan dan pengendalian lebih terhadap rantai pasokan atau distribusi melalui merger atau akuisisi. Nah, strategi yang kedua itu adalah strategi intensif, yakni upaya untuk meningkatkan posisi kompetitif dengan mengoptimalkan produk atau jasa yang sudah ada. Yang ketiga itu adalah strategi diversifikasi, yakni adalah penambahan produk atau jasa baru untuk memperluas pangsa pasar, meskipun manajemen keberagaman usaha tersebut memiliki tantangan tersendiri, karena tentu harus disukai oleh pasar yaitu atau konsumen. Nah, ya, strategi yang terakhir adalah strategi bertahan atau defensive strategi. Pada strategi ini, seorang wirausaha itu harus melakukan tindakan penyelamatan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, terutama bila dihadapkan dengan situasi yang menurunkan kinerja. Nah, pada pembahasan yang kelima adalah strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Prinsip utamanya itu adalah pertama jujur, yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah profesional, yang keempat adalah silaturahmi, yang kelima ada zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang keenam adalah analisis produk dan pasar. Yang produk itu tentu bisa berupa yang berwujud seperti barang, konsumsi, dan lain-lain, dan yang tidak berwujud itu seperti jasa, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Nah, kalau untuk analisis pasar, yakni kita harus menerapkan unsur marketing mix atau 4P, yakni produk, yaitu bisa logo, merek, dan kemasan. Yang kedua itu adalah price atau penetapan harga sesuai dengan tujuan dari usaha tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah place, ada lokasi yang strategis. Nah, yang kelima itu adalah promotion, yaitu melalui periklanan atau diskon. Nah, pada materi minggu ketiga, strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan adalah pola pikir yang mengutamakan aksi nyata. Sebelum bertindak, individu itu menggabungkan pengetahuan, motivasi, dan keyakinan bahwa peluang usaha ada bagi siapa saja. Nah, manajemen sumber daya secara strategisnya adalah inovasi produk dan jasa yang menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua itu adalah strategi penetrasi dan ekspansi pasar untuk memperkuat posisi dari usaha yang sedang ditekuninya tersebut. Yang ketiga itu adalah perencanaan investasi untuk riset, pengembangan, dan penambahan kapasitas produk. Yang terakhir adalah analisis persaingan untuk mengantisipasi persaingan dari bisnis tersebut. Yang kedua itu adalah strategi pengelolaan usaha. Yang pertama, manajemen usaha sebagai aksi. Praktik kewirausahaan tidak hanya soal perencanaan, tapi juga melakukan pelaksanaan. Perencanaan yang matang akan membawa dampak positif bagi usaha yang sedang ditekuninya. Nah, yang kedua itu adalah langkah aksi dan administrasi. Setelah melakukan manajemen usaha sebagai aksi, tentu perlu melakukan usaha untuk mengelola aspek keuangan, yaitu membangun tim manajemen yang solid, serta memperluas jaringan guna menjamin kesinambungan operasional. Nah, yang ketiga itu adalah teknik dan strategi pemasaran. Seperti pada minggu sebelumnya, yakni berupa marketing mix, yakni produk, penentuan logo, merek, dan kemasan. Yang kedua itu harga yang disesuaikan dengan barang dan pasar yang hendak dijangkaunya. Yang ketiga itu adalah tempat atau lokasi yang sangat strategis. Nah, yang terakhir itu adalah promosi menggunakan periklanan ataupun diskon untuk menarik minat dari pelanggan. Nah, yang terakhir itu adalah strategi bersaing. Yang pertama itu adalah untuk memimpin suatu pasar. Tentu kita harus memiliki sifat yang agresif dan mampu melakukan inovasi agar pesaing kita itu merasa minder saat bersaing bisnis dengan kita gitu. Dan yang kedua itu adalah bukan untuk pemimpin pasar, yakni fokus pada relung pasar kecil dengan layanan spesifik, menjanjikan following leader yang meniru keunggulan pemimpin pasar, tapi nilai tambahnya adalah lebih cepat. Nah, yang terakhir itu adalah strategi lain, yaitu pertahanan pesaing, yakni inovasi dan perbaikan produk secara dinamis agar mempertahankan kepercayaan dari konsumen.
Selanjutnya adalah materi dari minggu keempat, yakni etika bisnis dalam wirausaha. Yang pertama itu adalah pengertian etika bisnis. Etika adalah tata cara untuk berhubungan dengan manusia lain sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Nah, sedangkan etika wirausaha adalah sikap atau perilaku seorang pengusaha yang mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, yang kedua itu ada prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis itu atau etika seorang wirausaha adalah sikap atau perilaku seorang pengusaha yang harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, etika-etika yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu, yang pertama harus memiliki kejujuran, yang kedua itu integritas, yang ketiga itu tanggung jawab, yang keempat itu adalah kesetiaan, keempat itu adalah keadilan, dan yang kelima itu kepedulian, dan yang terakhir adalah hormat kepada orang lain. Nah, pada pembahasan yang ketiga adalah cara mempertahankan standar etika, yaitu yang pertama adalah ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi stakeholder. Nah, yang kedua itu adalah membuat kode etik. Yang ketiga adalah audit etika atau mengevaluasi tentang etika atau standar etika yang telah dibuat. Nah, yang keempat adalah tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan itu terbagi dengan beberapa faktor. Yang pertama itu terhadap lingkungan, tentu harus ramah lingkungan dan juga mengurangi limbah. Nah, yang kedua itu adalah terhadap karyawan, yaitu dengan memberikan upah ataupun pelatihan yang adil kepada setiap karyawan. Nah, yang ketiga itu terhadap pelanggan, yaitu menyediakan produk yang berkualitas dan aman untuk digunakan. Yang keempat itu adalah terhadap investor, tentu memberikan pengembalian investasi yang adil. Dan yang terakhir itu terhadap masyarakat adalah menyediakan lapangan kerja atau kontribusi sosial bagi masyarakat di sekitar. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat dari etika bisnis. Etika bisnis itu memiliki manfaat yang pertama itu bagi perusahaan, yaitu membangun reputasi yang baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, bagi masyarakat itu menjamin keadilan dan keamanan produk. Dan yang kedua itu mendorong tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Nah, pada minggu yang kelima adalah kewirausahaan sosial. Definisi dari kewirausahaan sosial adalah kegiatan kewirausahaan yang dilakukan demi kepentingan bersama atau umum, dan kegiatan kewirausahaan sosial tersebut berorientasi pada inovasi yang berkelanjutan. Tujuan utama dari kewirausahaan ini tentu adalah dampak sosialnya. Pada pembahasan yang kedua adalah perbedaan kewirausahaan sosial dan kewirausahaan tradisional. Dari segi inovasinya, kewirausahaan sosial itu adalah solusi kreatif untuk masalah yang kompleks, sedangkan kewirausahaan tradisional itu adalah keunggulan atas kompetitif produk dan jasa. Prioritasnya, kalau kewirausahaan sosial adalah komunitas atau lingkungan dari usaha tersebut. Nah, kalau yang kewirausahaan tradisional itu adalah pelanggan atau pemegang saham. Nah, pada pembahasan yang ketiga adalah inovasi sosial. Inovasi sosial itu prosesnya yakni dengan mengidentifikasi masalah, generasi ide, membuat sebuah prototipe. Keempat itu adalah implementasi dari solusi tersebut. Nah, yang kelima itu adalah skala atau difusi. Nah, yang terakhir itu adalah perubahan sistematis. Yang pembahasan berikutnya adalah faktor-faktor pendukung dari inovasi sosial. Yang pertama itu adalah inovasi harus berorientasi pada pasar, yakni kompetitor, competition, change of competition. Yang keempat adalah change driver, dan yang kelima adalah customer behavior. Nah, yang terakhir adalah inovasi harus meningkatkan nilai perusahaan, yaitu efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, sejalan dengan visi dan misi perusahaan, dan continuous improvement atau kegiatan yang berkelanjutan. Nah, pengembangan kreativitas ini dan inovasi itu adalah mengendalikan hubungan dan mengembangkan perspektif fungsional dan menghapuskan segala perasaan ragu dalam berbisnis. Minggu yang ke-7 yakni kewirausahaan era revolusi industri 4.0.
Yang pertama itu adalah peluang dan tantangan. Peluang yang ada yakni adalah pertumbuhan penggunaan internet. Nah, yang kedua itu adalah peningkatan pemilik ponsel. Yang ketiga itu adalah kesempatan bisnis digital. Dan yang keempat itu adalah efisiensi biaya operasional. Nah, tantangannya itu tersendiri adalah persaingan global yang meningkat. Nah, yang kedua itu adalah perubahan model bisnis konvensional dan kebutuhan adaptasi teknologi yang sangat cepat. Nah, teknologi pendukungnya adalah yang pertama itu adalah e-commerce. Jenisnya seperti C2C atau customer to customer atau B2B, ini business to business. Nah, metodenya itu bisa elektronik, bisa cash on delivery ataupun transfer bank. Dan manfaatnya itu adalah efisiensi dan praktis, jangkauannya luas, buka 24 jam. Dan yang kedua itu adalah social media atau mobile apps. Yang ketiga itu adalah platform seperti Google, Facebook, dan search engine lainnya gitu. Yang ketiga adalah kompetisi dan pengembangan usaha. Yang pertama itu adalah strateginya, yaitu inovasi berbasis data konsumen, dan itu pemanfaatan bisnis dan intelligence. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan riset dan inkubator bisnis dan pemerintahan. Yang kedua adalah contoh dari wirausaha digital, ini seperti Tokopedia, Gojek, dan Kaskus. Dan yang poin pembahasan yang keempat adalah prinsip kewirausahaan digital, yakni mencakup tentang minat, visi dan misi, kepemimpinan, dan jaringan relasi. Dampak dari revolusi industri ini adalah perubahan model bisnis. Pertama, digitalisasi proses. Yang kedua itu adalah akses pasar global tanpa batas. Dan yang ketiga itu adalah proses atau data konsumen untuk layanan personalisasi. Mungkin sekian dari pembahasan materi perkuliahan yang saya bisa sampaikan. Terlebih ataupun terkurang dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.